Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Agustina. Di sini saya akan menyampaikan materi kemampuan guru dalam mengelola kelas. Nah, adapun rumusan masalahnya, yang pertama ada apa sih itu mengelola kelas? Yang kedua ada apa sebab musabab terjadinya pengelolaan kelas? Dan yang ketiga, apa tujuan pengelolaan kelas? Dan selanjutnya ada apa saja komponen keterampilan pengelolaan kelas? Dan yang kelima, apa prinsip penggunaan keterampilan mengelola kelas? Dan yang terakhir ada bagaimana keterampilan mengelola kelas yang baik. Oke, rumusan masalah yang pertama yaitu apa sih itu mengelola kelas? Nah, kita bisa lihat. Menurut Usman, pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan yang digunakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran. Kenapa? Guna untuk mengkondisikan belajar siswa dengan harapan supaya terjadi suatu kondisi kelas yang kondusif. Yang kedua yaitu apa sih sebab musabab terjadinya pengelolaan kelas? Menurut Suharsimi 1996 menyebutkan bahwa sebab musabab terjadinya masalah pengelolaan kelas. Yang pertama, siswa tidak tahu apa yang harus diperbuat. Dan yang kedua ada siswa sudah diberitahu akan tugasnya, akan tetapi setelah beberapa lama kemudian mereka menjadi lupa akan tugasnya. Siswa sudah mengetahui apa yang harus mereka diperbuat, akan tetapi tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Kemudian yang keempat ada beberapa siswa atau sebagian yang sudah melaksanakan tugas sebelum waktunya habis, sehingga membuat keributan. Dan yang terakhir, ada di antara siswa yang merupakan anak malas dan tak bergairah atau pengganggu ya. Sehingga walaupun mereka melakukan tugas, tetapi tidak secara sungguh-sungguh. Nah, ini semua termasuk sebab musabab terjadinya pengelolaan kelas. Meskipun masih banyak alasan akan sebab terjadinya masalah pengelolaan kelas. Namun di sini hanya disebutkan 5. Sekarang rumusan masalah yang ketiga yaitu apa sih tujuan pengelolaan kelas? Nah, menurut Usman 2002 pengelolaan kelas mempunyai 2 tujuan, yaitu yang pertama tujuan umum, yang kedua tujuan khusus. Apa sih tujuan umum? Tujuan umum adalah pengelolaan kelas yang menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik. Nah, sedangkan tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Adapun tujuan dari pengelolaan kelas menurut Suharsimi agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Sekarang rumusan masalah yang keempat yaitu apa saja komponen keterampilan pengelolaan kelas. Di sini terdapat beberapa komponen keterampilan mengelola kelas yang menurut Wardani 2005. Yang pertama yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Yang kedua ada memperlihatkan sikap yang tanggap dengan melihat secara jeli dan seksama, mendekatkan diri, memberikan sebuah pernyataan, atau memberi reaksi terhadap gangguan kelas. Yang ketiga ada membagi perhatian secara visual dan verbal. Yang selanjutnya ada memusatkan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan siswa dan menuntut tanggung jawab siswa.
Dan yang terakhir ada memberi petunjuk-petunjuk yang jelas. Di sini guru harus memberi petunjuk yang jelas terhadap siswanya, baik itu dalam memberikan tugas atau memberikan apapun yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang selanjutnya ada apa saja prinsip penggunaan keterampilan mengelola kelas? Dalam menerapkan keterampilan mengelola kelas, perlu diingat beberapa prinsip. Nah, menurut Wardani 2005 menyatakan yang pertama, kehangatan dan keantusiasan dalam mengajar yang dapat menciptakan iklim kelas yang menyenangkan. Di sini guru harus menciptakan kehangatan dalam mengajar di kelas. Kenapa? Guna menciptakan suasana kelas yang menyenangkan bagi para siswanya. Yang kedua ada menggunakan kata-kata atau tindakan yang dapat menantang siswa untuk berpikir. Yang ketiga itu menggunakan berbagai variasi yang dapat menghilangkan kebosanan. Selanjutnya ada keluasan guru dalam pelaksanaan tugas. Yang kelima ada penekanan pada hal-hal yang bersifat positif. Dan terakhir ada penanaman disiplin diri sendiri. Oke. Dan yang terakhir ada bagaimana keterampilan mengelola kelas yang baik. Menurut Sartika 2014, kemampuan dan keterampilan mengelola kelas dalam proses belajar mengajar yang baik sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan situasi yang memungkinkan anak untuk belajar, sehingga merupakan titik awal keberhasilan pengajaran. Siswa belajar dalam suasana yang wajar, tanpa adanya tekanan dan dalam kondisi yang merangsang untuk belajar. Jadi, dalam proses pembelajaran, seorang guru harus menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan siswa dapat melakukan pembelajaran, menumbuhkan sikap yang ramah, dan memiliki kesiapan demi berjalannya suatu pembelajaran dan seorang siswa mampu merasakan kenyamanan dalam keadaan apapun. Kesimpulan dari bab ini yaitu setiap guru, baik itu guru kelas maupun guru bidang studi, secara langsung pasti terlibat dalam kegiatan pengelolaan. Kenapa? Lebih tepatnya dalam pengelolaan kelas. Hal ini berkaitan dengan kemampuan seorang guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran. Tujuannya adalah agar proses pembelajaran itu sendiri dapat berjalan efektif dan efisien, sehingga kompetensi yang diharapkan mampu dikuasai oleh siswa dan dapat tercapai. Oke, mungkin cukup sekian presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan di diskusi dan dijawab oleh ibunya langsung jika saya tidak mampu ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.